warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi liman ukhriqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faqala al-musannif fi hadzal kitab ghazwatut Taif. Sara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif limuharabati min farra ilaiha min al-a'da'i yawma Hunain. Falamma wasala hunaka wajada al-a'da'a qad tahassunu bit-Taif wa ma hum qutu sanatin. Walamma ra'awul muslimina ramauhum bin nabli ramyan syadidan fajaruhu khasiran minhum wa qatalul asyara rajulan. Faramahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam manjaniki wa hasaruhum samaniyata asyara yawman summa tarakahum fi husunihim wa qala Allahumma hdi sakifan wa'atihim muslimina wa raja'a ilal jiranati litaqsimi sab'i Hunain. Wa ba'da ayyamin ja'ahu wafdu hawazina muslimin fakhabbaruhum bainas sabyi wal mali fakhatarul sabya wa tarakul amwal. Ghazwatut Taif masuk pada pelajaran berikutnya setelah kemarin kita bahas tentang perjanjian Beat Perang Hunain. Dari setelah Perang Hunain ini banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi Nabi yang lari. Di antaranya lari ke Taif, maka digedak, dikejar karo Kanjeng Nabi. Sara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif limuharabati man farra ilaiha minal a'da'i yawma Hunain. Di mana Rasul itu berangkat ke Taif untuk memerangi sisa-sisa musuh yang melarikan diri dari perang Hunain. Kalah ya, dadine melayu digedak karo Kanjeng Nabi. Ternyata falamma wasala huna wajadal ada qad tahassunu bit Taif wa ma hum qutu sanatin. Ketika sampai di sana, musuh ternyata sudah siap, sudah bersiap-siap, dan benteng-benteng itu mempunyai persediaan makanan untuk 1 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa mereka tahu, mereka sadar, mereka mengerti betul, pasti kita itu akan dicari, sehingga mereka mempersiapkan diri. Seluruh peralatan perang, termasuk pasukan makan, itu sudah dipersiapkan di benteng Taif. Dan persiapannya nggak tanggung-tanggung, cukup untuk dimakan 1 tahun. Luar biasa. Farama Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma ra'awul muslimina ramau bin nabli ramyan syadidan fajarahu kasiran minhum wa qatalu 12 rajulan. Jadi, dan ketika tahu bahwa mereka itu benar dikejar, mereka benar
didatengin, tentara Islam masuk, maka dengan cepat para musuh-musuh itu menghujati panah. Ya. Orang Islam dihujani dengan panah sehingga banyak para sahabat yang menderita luka. Lukanya parah, bangkal, bahkan ada yang dicongkel matanya. Saking kena panah sehingga harus dicongkel. Yang meninggal waqatalus na'asyara rajulan. Yang meninggal ada 12 orang. Dari baru pertama kali sampai ke sana langsung dihujani oleh panah karena memang mereka sudah siap. Itu perjuangan, Bu. Perjuangan itu luar biasa, berdarah-darah. Kalau cukup fitnah itu ya semuanya lah ya. Yang namanya perjuangan itu nggak usah tanggung-tanggung. Baik harta, tenaga, air mata, darah, bahkan nyawa. Itulah perjuangan. Falamma faramahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bin manjanik. Manjanik itu kayak ketapel yang gede itu loh. Kalau mungkin kalian sering pernah lihat lihat film-film ya, film-film dulu kan ada yang buat alat buat ngelempar batu yang besar itu loh, wush. Nah itu namanya manjanik. Itu memang alat perang dulu itu. Bil manjanik wa hasaruhum sama niyata asyara yauman. Maka Rasul itu membalas serangan mereka dengan manjanik dan mengepung hingga sampai 18 hari. Setelah itu kata Nabi, wis balik. Setelah 18 hari itu sudah pulang. Lalu Rasul meninggalkan sebuah doa, Allahumma hdi sakifan wa'ti bihim muslimina waraja ilal muslimina. Allahumma hdi sakifan wa'ti bihim muslimina. Ketika Rasul 18 hari berhadapan dengan benteng Sakif, ada korban juga. Akhirnya Nabi putuskan sudah kita pulang saja. Lalu Nabi mendoakan untuk orang-orang Taif. Allahumma hdi sakifan. Berikanlah pertolongan kepada kabilah Sakif dan jadikan mereka orang yang sama menyerah. Warajailal jiranati litaqsimi sabni Hunain. Lalu kemudian beliau itu pulang ke Jirona. Jirona itu tempat yang dekat dengan Mekah. Ada satu tempat namanya Jirona, itu dekat dengan Mekah. Lalu di sana Nabi baru membagikan harta rampasan perang Hunain. Ya. Jadi dari perang Hunain musuh melarikan diri, dikejar, masuk pada Taif, Ghazwatul Taif. Di Taif itu Rasul beserta para bala tentara dihujani panah, banyak yang luka parah, bahkan yang meninggal dunia. Nabi membalas dengan manjanik, ketapel besar lah, gampangannya ketapel lah ya, ketapel besar. Akhirnya porak-poranda. Setelah itu baru tinggal pergi. Tidak lupa Nabi mendoakan. Itu perjuangan.
Artinya ketika kita berjuang itu lillah, bukan untuk kepentingan, baik pribadi maupun golongan, tapi lillah gitu loh. Tetap Nabi mau meninggalkan berdoa Allahumma di sakifan supaya mendapatkan hidayah, memenangkan peperangan ini dan Taif itu mendapatkan hidayah gitu loh. Itu artinya bahwa perjuangan itu bukan untuk dirinya, bukan untuk golongan, tapi untuk kebenaran. Lillahi ta'ala. Ya sudah, kita doa. Setiap diri kita melakukan perjuangan, sunnatullahnya gini Bu. Jenengan kudu paham. Sunnatullahnya ketika derajat naik pasti dikelilingi orang munafik. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Jenengan naik sedikit saja dari sisi apapun itu, harta mungkin. Kalian sedikit naik saja kedudukan hartanya, rodok sugi sidik, mesti wong munafik akeh, wong sirik poret. Sing mriyang ana sereng rasan-rasan okeh. Mesti itu menjadi sunnatullah. Allah memang mendesain dunia seperti itu, enggak rame-rame. Naik sedikit derajatnya, kedudukannya, pangkatnya mungkin, mesti akeh sing ora seneng. Ya jangankan kita itu siapa? Kita itu pion lah ya. Kalau di catur itu kita pion. Enggak ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling baik, orang yang paling bagus, orang yang paling dicintai Allah. Ketika sejarah sudah mencatat, kita sudah belajar di juz pertama loh ya. Kita sudah belajar di juz pertama bahwa Nabi kecilnya ya bukan siapa-siapa. Orang suka semua sama Nabi kan. Seneng kabeh. Tidak ada yang tidak suka sama Nabi. Sama Muhammad. Belum jadi Nabi. Sama Muhammad kecil itu suka semuanya. Paman-pamannya semuanya sesayang semua. Bahkan paman yang paling benci saat jadi Rasul itu yang membebaskan budaknya untuk Aminah ibunda. Ketika beliau lahir kan, saking senengnya ngono lho. Jadi semuanya sayang. Kapan itu muncul persoalan ketika Nabi ngaku jadi Rasul? Wes mulai. Tapi biarpun begitu, Nabi tetap mau dibilang tidak bisa dipercaya, ya tidak bisa juga. Mereka mengakui bahwa Nabi orang jujur. Nabi pembohong, yang nyatanya Nabi itu orang paling jujur. Dari kecil Nabi itu jujur. Makanya digelar Al-Amin. Orang yang amanah. Orang yang baik. Orang yang bisa dipercaya gitu loh. Derajat naik maka dikelilingi oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang nggak suka. Orang-orang yang nggak seneng. Syirik dan lain sebagainya. Jangan perhatikan sendiri saja lah. Nggak usah tengok orang lain. Perhatikan diri sendiri. Mesti agak. Gitu sudah menjadi sunnatullah. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah biasa saja gitu loh. Ya, biasa saja. Sunnahnya memang seperti itu. Maka ketika kalian nggak pengen banyak lah ya, nggak pengen banyak orang yang syirik sama jenengan, nggak usah ada peningkatan. Ya, nggak usah ada peningkatan. Lara terus, bodoh terus.
nggak usah ada peningkatan. Amor batir akeh. Gitu loh. Sing senasib ngono, ki akeh. Tapi ketika sedikit naik derajat saja wis. Jawa, ketika kalian baru hijrah, ketika kalian baru bertobat, ketika kalian baru giat-giat ngaji, yang dulu mungkin pakai pakaiannya ponakane dinggo, dulu kan banyak yang kayak gitu, yang sekarang sudah berubah jadi gamis, jadi ombrong-ombrong, jadi semacam-macam lah. Kan banyak sekali cibiran, omongan, dan lain sebagainya. Alah, paling ya sesuk kumat meneh. Ada teman-teman kita yang ngomong seperti itu. Atau bahkan ketika kita ngajak mereka ngaji, ayo ngaji yuk nang Iwamit misalkan. Tidak sedikit pula yang jawab dengan jawaban yang ketus, yang menyakitkan gitu. Ah, sok suci lu, kaya ora weruh ae, zaman biyen piye, dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasa saja, jenengan nggak usah merasa sakit hati, ya biasa saja. Wong tugas kita juga ngajak. Innal huda hudallah, wong hidayah ndak kena pangeran, dudu ndak kena ajakanmu, ngono lho. Ya diomong ngono ya biasa saja gitu. Ya coba jenengan bayangkan, kita kan disuruh nyontoh Kanjeng Nabi. Jajal Nabi itu luar biasa. Kita sudah lewati masa itu, tapi saya ingin mengingatkan kembali sama jenengan. Saat perjanjian Hudaybiyah kan merugikan orang Islam banget, Bu. Kafir Quraisy, penduduk Mekah, musyrik Mekah, kan bikin perjanjiannya gini. Muhammad, kalau ada orang yang kembali ke Mekah, artinya kembali ke musyrik, jangan kau larang. Tapi kowe ndak boleh menyebarkan. Orang lain ngajak-ngajak. Gitu loh. Ketika ada orang Islam yang sudah Islam kembali ke Mekah, ke musyrik, jangan kau larang. Dan kalian tidak boleh ngajak yang belum masuk ke Islam. Jangan. Kata Nabi, oke. Komentar yang paling pedas itu apa, Bu? Sajane seluruh sahabat ya seluruh sahabat itu ngerasa piye toh jeung Nabi ge. Tapi sing wani ngomong kan Umar, Bu. Memang Umar waninan. Akhirnya Umar kan ngomong, jeung Nabi sakjane jenengan si Rasul apa ora. Itu kalimat makane, Bu, jenengan nek dadi wong fikih aja kefikihan, Bu. Ya, dadi wong fikih aja kefikihan. Jajal nek Kanjeng Nabi ke nuruti fikihmu ya murtad tenan Umar ya, tapi yo apa Nabi ngomong murtad ya ora. Artinya Umar kan meragukan kenabian Rasul, kenabian Muhammad, kerasulan Muhammad kan. Sajane jenengan si Nabi apa jenengan si Rasul apa kan ragu. Nek cara fikihmu, Bu, murtad. Nek cara fikihmu. Tapi Nabi ya santai, enggak langsung ekstrem murtad kowe mar ora. Jawabnya santai yo esi to mar piye to. Dengan santai. Padahal itu kalimat yang ekstrim banget cara ahli ilmu loh ya. Masih mending dipisui, masih mending misu ketimbang meragukan Nabi. Gitu loh. Yang meragukan kerasulan secara fikihmu kan murtad. Dan jenengan ngaji-ngaji ilmu fikih, salah satu yang bisa menyebabkan murtad, ya kan? Meragukan syariat kan? Ora syariat meneh, Bu, sing gowo syariat malah diragukan. Oh, murtadnya lebih tenan kan? Nama, makanya, fikih aja kefikiran, ngono lho.
ya ngaji ngono lho. Ya diambil santai mawon gitu. Kurang gawean atau apa kayak ngono. Terus kenapa kok perjanjiannya kayak gini? Kata Rasul, ya agama kene kena pangeran, mesti dirumat karo pangeran, tenang saja Mar. Kata Nabi, dia masih santai gitu loh. Masih santai. Masih santai menghadapi santri-santri sing ngeyelan, bodoh ngeyel. Oke bu, santri sing bodoh nih ngeyel. Gua oke. Ya Nabi ya ngadepi ya santai gitu loh, nggak langsung rengut, nggak langsung mutung, nggak langsung macam-macam itu ndak. Ya biasa saja. Ya sih, aku ya sih Rasul. Masalah agama wis dirumat karo pangeran, nggak bakalan dibiarkan sama Allah. Ini cara bahasa Indonesia nih. Sudahlah, agama itu milik Allah, dijaga sama Allah, pasti akan dirumat sama Allah. Biar Allah yang ngatur gitu loh. Udah kita jalani saja. Kahanane kayak gini, keadaannya kayak gini, kita dituntut untuk melakukan perjanjian, ya wis tanda tangan selesai. Ketika tanda tangan kan Muhammad Rasulullah, kata orang sana yang nggak bisa, jangan Rasulullah, Muhammad bin Abdillah lah. Kami perangi karena kalimat Rasul di belakang Muhammad. Aneh-aneh. Kok di perjanjiannya Muhammad Rasulullah? Ya saya tidak mau. Kata mereka. Kata Nabi, ya wis lek disapus lek. Nggak bisa Muhammad, ya nggak bisa ya Rasul, kata Sayyidina Ali. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menghapus karena saya nggak berani. Jangan Rasul kok. Ya wis. Karena Nabi itu al-ummi, ya nggak bisa baca, sudah sini. Tanganku dituntun di sing kalimat Rasul busak. Aku sing busak pakai tanganku. Nek tanganmu rawani. Jadi kanjeng Nabi. Jadi dituntun karo Sayyidina Ali, dibusak kalimat Rasul oleh tangannya Rasul sendiri. Dengan mengatakan, ene tulisannya, orang ene tulisannya, aku tetap Rasul. Yo santai ngono. Ada atau tidak adanya kalimat itu, aku tetap Rasul, wis tenang aja. Karung guyu. Itulah Nabi menghadapi segala sesuatu itu dengan santai, dengan bijak. Jadi ketika ajakanmu itu penuh dengan cacian, ajakanmu penuh dengan hinaan, ajakanmu malah dianggap sok suci dan lain sebagainya, santai mawon, senyumi saja. Nek nek gelem nek ora ya ora apa-apa, wis selesai kan? Enggak usah bocah. Wis tua misalkan, wis tua, pakaiannya macam-macam lah ya. Itu enggak usah. Raja'ur Rasul ilal Madinah. Masuk bab ke-36. Aqamar Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jiranati salasata asyara lailatan summa tamara minha wa dakhala Makkah fatafa was talamal hajar al aswad. Ini yang dilihat oleh Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar itu misuh-misuh, kalian lakoni ning misuh-misuh, Bu. Rasul dan para sahabatnya itu di Jironah membagikan harta rampasan Hunain selama 13 hari, lalu beliau umroh. Setelah umroh mencium Hajar Aswad, itu yang dilihat. Yang nanti Umar itu nyium Hajar Aswad ning misui. Aku ora sudi ngambung awakmu nek ora dilakoni karo Kanjeng Nabi. Aku ngambung dirimu kowe ora usah pede. Jere Umar. Kowe ora usah kepedean. Dianggap aku suka dengan dirimu, ndak sama sekali. Aku melakukan ini ya karena Rasul melakukan itu. Nek ora aku belas. Makanya
ibu jenengan haji ora usah bangga nyium Hajar Aswad. Jangan menyiksa diri kalian untuk cium Hajar Aswad. Ya. Karena itu cuma simbol gitu loh. Hakikatnya penyembahanmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orsa tumplak belak dari situ berapa juta itu, Bu? Jutaan orang itu. Kalian nggak usah paksakan diri ngesol sampai artinya kalian mendolimi diri sendiri gitu loh. Menjaga keselamatan itu jauh lebih penting ketimbang nyium Hajar Aswad, Bu. Gitu loh. Kalau ada kesempatan silakan. Karena apa? Karena di beberapa kesempatan Nabi nggak sempat nyium, itu pun lewat tongkatnya, lewat tangannya, menciumnya lewat tangan, wis dada ngono lah ibaratnya. Artinya nggak menjadi satu syarat gitu loh. Syarat diakui menjadi seorang haji itu harus cium asar, itu enggak ngono loh. Ya kalau ada kesempatan ya kalian cium. Mau ngabis perek, kadung perek, ada kesempatan ya sudah cium, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu yang dilakukan Umar gitu loh. Paham ya? Jadi enggak usah paksakan diri kalian. Summa raja ilal madinati minal lail. Pada hari itu juga Rasul meninggalkan, berarti malam ke-14 meninggalkan kota Mekah. Wa kana muddatu ghiyabihi anha syahraini wa sittata asyara yawman. Yang mana beliau telah meninggalkan kota Madinah itu selama 2 bulan 16 hari. 2 bulan 16 hari. Syahraini wa sittata asyara yawman, ya. 2 bulan 16 hari. Wa ba'da ruju'ihi alaihi salatu wassalam arsala sarraya litad'u ba'dal qabaili ilal Islam. Oh, sebentar. Ini masih ketinggalan saya kehilangan satu, makanya kok. Kembali ke perang Taif dulu, saya ketinggalan. Yamin ja'u wafdu khawazina muslimin fahabarahum bainas sabi wal mali fakhataru as-sabya wa taraku al-amwal. Ketika Nabi di Jiroyan, ternyata utusan dari kabilah Hawazin itu datang, Bu. Nyerah. Ya, nyerah. Lalu ya sudah, gini saja, ada 2 pilihan. Kau ambil harta rampasanmu, berarti kau tetap membiarkan tawanan, atau kau ambil tawanan, harta rampasan tetap kami sita. Beliau pilih orang, tawanan, ya sudah tawanan saja. Ya sudah, akhirnya harta rampasan itu menjadi ghanimah. Artinya bahwa Ghazwat Taif itu tetap dimenangkan oleh Nabi. Masalahnya ketika 18 hari di sana ngepung, kata Nabi cukup, sudah kita pulang ke Jiroyan tempat dengan dekat dengan dengan Mekah. Ternyata utusan dari Sakif itu datang, dari kabilah Hawazin itu datang, nyerah gitu loh. Nyerah, damai, ya sudah, akhirnya dikasih pilihan sama Nabi, kamu pilih yang mana, harta atau tawanan.
Kalau harta berarti tawanan tetap kami tawan. Kalau kamu ambil tawanan berarti harta kamu tinggal. Mereka ambil tawanan sehingga hartanya ditinggal. Menjadi ghanimah. Tadi sudah langsung Rasul Madinah. Saya kok perasaan kurang gitu loh. Setelah Tabukau ya betul. Itu fungsinya gini Bu. Kalau jenengan sering mutola'ah, sering belajar, itu kayak gitu. Biarpun sudah kelewat, tapi kok rasa-rasanya kok kayak durung. Jadi kayak ada yang itu gitu loh. Ada yang kurang. Mesti diulangin nah. Diulangi ternyata ya betul ada yang kurang. Wa ba'da rajul Semaraja ilal Madinah ya sudah. Lanjut ketiga. Wa ba'da ruju'i alaihi salatu wassalam arsala saraya litad'u ba'dal qabaili ilal Islam. Baru setelah itu Nabi setelah di Medina sudah pulang, semua sudah beres, Fathul Mekah sudah beres, perang Hunain sudah beres, perang Taif sudah selesai, artinya sudah aman semua. Baru Nabi itu pulang ke Medina. Setelah pulang ke Medina, dirasa sudah banyak kemajuan, Nabi baru kirim pasukan saroya. Saroya. Perang Sariyah itu yang tidak diikuti oleh Nabi itu namanya perang Sariyah, Bu. Artinya Nabi ngutus, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kalian ke sana, pasukan ini ke sana. Itu Sariyah. Perang yang tidak diikuti Nabi. Dan fa'aqbalatil wufudu tadkhulu fid dinillahi afwaja. Tasaral Islamu fi biladihil Arab. Karena kebijaksanaan dan ketangkasan para pengajar Islam yang beliau kirim, sehingga banyak dari kabilah-kabilah memeluk Islam dan berduyun-duyun, semakin banyak terkenal, tersiar kebenaran Islam di seluruh semenanjung Arab. Syariah dikirim, pengajar dikirim untuk untuk ngajarin tentang Quran, tentang Islam, tentang agama dan lain sebagainya. Ternyata diterima oleh masyarakat karena tenaga pengajarnya juga cendikiawan semua, orang-orang cendikiawan zaman saiki loh ya, namanya cendikiawan, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Akhirnya termasuk nanti Abi Waqqas yang sampai ke tanah Malaka nanti. Sehingga banyak sekali orang-orang, hampir seluruh semenanjung Arab itu memeluk Islam. Wa hadal muslimuna yatahayyauna li nashri ad-da'wati hidayatal bashra bil aqdaril ukhra. Yang terakhir, dengan hasil yang memuaskan, maka semakin giatlah para penyiar-penyiar Islam, pengajar-pengajar Islam memasuki daerah-daerah untuk menunjukkan kepada umat manusia pada jalan yang lurus dengan tentunya memeluk ajaran Islam. Selesai. Kesimpulan, yang namanya perjuangan
butuh pengorbanan. Baik harta, baik pikiran, baik tenaga, bahkan mungkin berderai air mata, kadang-kadang darah, bahkan nyawa. Itulah perjuangan. Tapi yakinlah bahwa setiap perjuangan pasti ada nilai. Perjuangan yang kalian lakukan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun mungkin tidak berhasil di dunia, tapi pahala tetap ada untuk kalian di akhirat. Jadi tidak ada perbuatan yang sia-sia di dunia ini. Semuanya pasti ada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalian melakukan apapun, sekecil apapun, baik buruknya pasti akan ditampakkan, pasti akan ditampilkan, pasti ada buktinya, ada jejaknya, jejak digital, rekam jejaknya itu pasti ada, dan nanti akan diperlihatkan, dipertontonkan semuanya. Yang jenengan orang pengen isin, Bu, jenengan orang pengen, sebab nanti rekam jejak kalian itu ditonton seluruh dunia nanti, seluruh manusia yang ada. Oh, kelakuanmu ngono tuh. Jadi ya, ojo nemen-nemen lah ya. Nek maksiat, ya maksiat sithik ora masalah lah ya, nggak apa-apa. Namanya manusia biasa, orang maksiat ya orang wajar malahan, Bu. Ya. Nek orang maksiat orang wajar malahan. Kabeh menungso mesti nglakoni maksiat. Maksiat sing cilik-cilik lah ya. Sing lumrahnya manusia gitu loh. Ya sebagai bukti bahwa kita itu benar-benar manusia. Kita bukan hewan, kita bukan malaikat. Yang malaikat bene sing maksiat. Artinya ya ketika Allah mau menjadikan Adam sebagai khalifah itu kan diragukan malaikat kan, padahal malaikat itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Artinya bahwa mereka itu mentasbihkan Allah, tapi ternyata kok meragukan sama Allah, kok manusia yang jadi pemuka gitu loh, kok jadi pemimpin manusia itu. Kan artinya meragukan Tuhan kan malaikat itu. Lalu dijawab sama Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Artinya malaikat-malaikat rencek-rencek, malaikat-malaikat awam, ya maksiat juga, Bu. Sama seperti kita lah ya. Wong podo makhluk, artinya sama kedudukannya. Malaikat makhluk, kita makhluk. Sing taat, yo seperti Jibril, Mikail, Israfil itu papan atas, gitu loh. Ning manusia ya Nabi, Rasul. Nama manusia awamnya seperti kita ya, lumrahnya seperti itu. Gitu ya. Walhasil setelah pembebasan kota Mekah, Hunain terjadi, Taif menyusul kemudian, tapi semuanya itu menyerahkan diri, kalah, mengadakan perdamaian, sehingga Nabi dengan bebas mengirimkan guru-guru pengajar untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam, dan berhasil semenanjung Arab telah belajar agama Islam. Ada waktu sekitar berapa? 11 menit. Ada pertanyaan? 10 menit lah ya. 10 menit. Kalau nggak ada, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwa mit jihad ya Allahu Akbar barakallah. Mau bertanya apa? Ini saya bercerita sedikit tentang percakapan sama teman saya itu. Tadinya sholat ibadah terus sunahnya gitu. Itu dia
tetap dia ke kesulitan ekonomi dengan alasan anaknya itu ingin keluar dari Islam. Kan itu bertanya sama saya, berpamitan mau keluar dari Islam karena anaknya minta keluar dari Islam gitu. Lah dari situ saya marah berkata yang lebih pokoknya sama dia. Dan sekarang ini saya mendengar dia benar-benar keluar dari Islam. Yang saya tanyakan, apakah saya nanti kalau pulang harus minta maaf, bersilaturahmi sama beliau atau gimana, Pak? Terus saya merasa bersalah, banyak kata, banyak omongan yang saya utarakan sama beliau. Ternyata dia kokoh keluar dari Islam karena alasannya sama anaknya, gitu. Bukan sama beliau. Ya, tetap itu keluar apa? Gitu. Ya, tetap keluar dari Islam. Itu saya harus bagaimana, Pak? Atas jawabannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu begini ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita ajak, ketika kita pitutur, itu sampai di situ saja tugas kita. Tapi karena tadi katanya sudah terlanjur ngomong ya sudah ya. Tapi untuk kedepannya ya, untuk kedepannya, untuk kedepannya bahwa pertama yang harus kita lakukan itu adalah kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, kan jenengan melakukan perdebatan antara jenengan sama teman jenengan itu bil hiya ahsan gitu loh, dengan cara yang terbaik, bukan cara misu. Ya kadang-kadang perlu dibisui sih, kadang-kadang. Cuman jangan sampai bahwa pisuan itu karena dia tidak mendengarkan kalimatmu. Ya, jangan sampai pisuan itu terjadi karena kau merasa tersinggung karena tidak mendengarkan kalimatmu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena omonganmu gitu loh. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, bahwa tadi saya sudah sempat singgung juga, innal huda hudallah, bahwa peranan penting yang memegang hak prerogatif hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, itu tidak akan pernah sanggup. Kalau memang Allah mau menjatuhkan, ya sudah. Nah, artinya tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membantu gitu loh. Kalau itu terjadi, sudah terjadi akhirnya keluar dari Islam, itu pilihannya. Ya sudah, biarkan saja. Artinya tugas jenengan kan sudah selesai. Yang penting jangan sampai jenengan nggak merasa aman gitu loh. Sudah benar apa yang jenengan lakukan, jenengan nuturi, kadang rodo misu sidik. Cuman tadi saya pertegas lagi, pisuane jenengan karena Allah gitu loh. Bukan karena ucapan jenengan tidak didengarkan gitu loh. Tetap marah kan. Nabi itu kalau urusan agama mesti marah, tapi kalau untuk urusan pribadi mesti silahkan gitu loh. Kau caci maki, kau hujat, kau semacam-macam, tapi hubungannya diri sendiri, it's okay, no problem. Tapi kalau agama Allah yang diinjak-injak, pasti Nabi itu marah besar gitu loh.
Itu yang dinamakan benci ya karena Allah, suka ya karena Allah gitu loh. Ya, karena kita manusia gitu loh. Terus apakah kita harus minta maaf setelah pulang nanti? Baiknya kau lakukan itu. Tapi jenengan punya niatan, minta maafnya punya niatan, Bu. Bukan minta maafnya itu karena jenengan melakukan kesalahan. Jenengan wis bener, nuturi ki bener. Tapi punya niatan, siapa tahu dia lewat maafmu itu dia mendapatkan hidayah dari Allah gitu loh. Ya, mendapatkan hidayah dari Allah. Bahwa ajaran Islam bukan pendendam. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan pendendam. Ketika melakukan kesalahan, ya sudah minta maaf. Mungkin sedikit jenengan wejangan lah ya. Bahwa ibadah yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan harta kekayaan, Bu. Nggak ada kaitannya. Kau melakukan kewajiban, kesunatan, semua dilakukan. Orang mundak sugih, Bu. Karena bagi Allah dunia itu hina. Allah siapkan yang lebih mulia, yaitu di akhirat nanti. Dunia nggak ada apa-apanya gitu loh. Allah ciptakan dunia, tapi Allah hinakan dunia. Fungsinya apa? Untuk ujian iman seseorang. Jadi jenengan keliru. Nah misalkan jenengan, saya mau meningkatkan kualitas ibadahku, tahajudku, ditambahi yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat, ben rezekinya lancar. Nggak ada kaitannya, Bu, dengan rizki, dengan kekayaan itu nggak ada kaitannya. Orang melakukan ibadah kaitannya dengan berkah, Bu. Bukan nambah kaya, tapi berkah. Ya, jangan keliru jenengan. Orang yang hartanya diikuti, diiringi dengan ibadah, insya Allah berkah hartanya. Tapi kalau orang yang hartanya banyak, tidak diikuti dengan ibadah, dengan penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya panas hartanya. Hidup juga nggak tenang, gitu loh. Kecuali mereka sudah pro dengan iblis, dengan setan, wis malah suka ketika merasa gulana, lari ke minuman, setelah itu ngeplay segala macam, merasakan ketenangan sesaat, toh balik lagi keputukan itu, karena cuma sebatas menghilangkan sesaat. Tapi kalau zikrullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tanamkan ketenangan jiwa, pikir, hati, selesai. Nah, itu yang namanya berkah. Sithik ning berkah itu lebih baik timbang banyak tapi tidak berkah gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus minta maaf? Kau minta maaf. Tapi tujuanmu supaya dapat hidayah gitu loh. Inilah Islam gitu loh. Islam yang selama ini kau ragukan, inilah ajarannya. Boleh jadi karena begini, Bu, ahli ibadah dengan ahli ilmu itu jauh sekali tingkatannya. 70 derajat bedanya, Bu. Yang 1 derajat itu jarak antara langit pertama dengan langit kedua. Artinya apa? Perjalanan 500 tahun perjalanan. Jenengan melakukan perjalanan selama 500 tahun jalan kaki.
Itu derajatnya. Itu dari derajat 1 ke derajat 2. Ini sampai 70 gitu loh. Berarti kan tinggal ngalikan saja. 70 kali 500 berapa? Berarti sejarak itu jauhnya. Ahli ibadah tidak jauh lebih baik dengan ahli ilmu. Itu pasti. Tidak bisa melakukan kewajiban, melakukan kesunatan, semua dilakukan. Ini tidak diiringi dengan ilmu. Kacau mesti, Bu. Ya, mesti kacau. Bukti nyata, sunnah dilakukan. Kewajiban tidak ditinggalkan. Ya, bahkan dilengkapi dengan kesunatan-kesunatan itu kan. Tapi karena pengetahuan, ilmu, wawasan tentang ketauhidan, tentang macam-macam tidak dimiliki, mudah untuk berpaling begitu loh. Jadi pondasi iman itu yang harus kuat dengan ilmu, bukan dengan ibadah, Bu. Pondasi iman itu dengan ilmu, jangan dengan ibadah. Baru setelah ilmu kau tunaikan ilmu itu. Karena dengan menunaikan ilmu itu pasti nilainya ibadah gitu loh. Ya, jenengan sekarang sudah tahu, artinya jenengan sudah paham, jenengan dua ilmu, pulang, minta maaf, tujuannya supaya dapat hidayah. Karena dulu kalian itu berteman, kan nanti bisa baik lagi, nanti kalian bisa sharing-sharing kembali, bahwa nggak ada kaitannya kekayaan itu dengan ibadah yang kau kerjakan gitu loh. Adanya cuma keberkahan. Paham ya? Tujuannya yang jenengan yang harus ditekankan itu tujuan. Ya, Insya Allah tersuwun. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimina tukhrina maulana Muhammad wa sallim muradu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala wal waba wat ta'un wa min syarril a'da wasyayatin wan nafsal ammarati bisu. Allahumma yassir lana al intidham fi jami'il umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyirri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jubtil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqu jamil af'al wa fitna li niyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nasi imanana wa la tusallit alaina man la yakhafak wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.